warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allah Akbar. Anak soleh dan soleha sekalian, Ustaz bersyukur bisa bertemu lagi pada pembelajaran tematik hari ini, pertemuan pembelajaran 5. Semoga anak soleh dan soleha dalam kondisi sehat walafiat. Anak soleh dan soleha sekalian, pada pembelajaran kali ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dengan subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum Ustadz melanjutkan pembelajaran kelima kali ini, alangkah baiknya mari kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam belajar di rumah. Ustaz pimpin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, limpahkanlah kami ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, anak soleh dan soleha, sebelum Ustadz menyampaikan materi pembelajaran pada kali ini, Ustadz akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah mengamati video, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video, siswa dapat menentukan ide pokok dari informasi yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, anak soleh dan soleha, bisa ya? Oke, anak soleh dan soleha sekalian, sebelum Ustadz memberikan penjelasan terkait dengan materi inti kita pada pembelajaran kali ini, Ustadz akan bertanya dulu kepada anak soleh dan soleha sekalian di rumah, apakah pelajaran sebelumnya masih diingat atau tidak? Nah, siap ya? Ustadz mau tanya. Yang pertama, apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan manusia? Nah, masih ingat ya? Kira-kira apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan manusia? Ada yang masih ingat? Yang pertama apa? Yang pertama adalah apa? Pola makan. Nah, pola makan yang sehat. Oke, bisa ya? Sama atau tidak? Sama. Yang kedua apa? Yang mempengaruhi anak soleh dan soleha? Dengan berolahraga. Dengan berolahraga. Mudah-mudahan anak soleh dan soleha di rumah senantiasa berolahraga. Ternyata pelajaran sebelumnya masih diingat. Oke, anak soleh dan soleha, perhatikan gambar pada video berikut ini. Gambar pertama menunjukkan bahwa ada 3 orang anak. Kita ibaratkan namanya Budi, Ari, dan Amin. Ketiganya mereka bermain di sebuah lapangan, bermain tanah, bermain apa saja yang ada di depan mereka. Tentunya ini membuat tangan mereka menjadi
kotor. Jika anak soleh dan soleha bermain seperti Budi, Ari, dan Amin, kira-kira bagaimana kondisi tangan kalian? Apakah bersih atau kotor? Pasti tentunya tangan kalian pasti juga kotor. Oke. Lantas apa yang harus dilakukan ketika tangan kita kotor? Pasti anak soleh dan soleha sudah tahu. Oke, perhatikan gambar kedua. Gambar kedua ini bisa kita lihat antara Budi dan Ari. Setelah bermain di lapangan tadi dalam kondisi tangan yang kotor, teman kita Budi ini langsung mengambil atau memegang makanan atau kue yang akan dinikmati tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Sementara Ari, karena menyadari tangannya kotor setelah bermain kotor di lapangan tadi, Ari langsung mencuci tangannya dengan bersih, sehingga tangannya jauh dari bakteri ataupun kuman-kuman dari tanah. Kemudian perhatikan gambar ketiga. Setelah Budi, Ari, dan Amin setelah bermain, kemudian Budi tidak mencuci tangan, langsung mengambil makanan, sementara Ari langsung mengambil air untuk mencuci tangan dan mengambil kue. Sehingga mereka sama-sama makan kue. Yang satunya cuci tangan, yang lainnya tidak mencuci tangannya, dalam hal ini Budi. Oke, kira-kira apa yang terjadi setelah mereka makan makanan mereka? Selanjutnya gambar keempat ini bisa kita lihat yang terbaring itu adalah Budi. Ternyata beberapa hari kemudian teman Budi ini merasa sakit. Kira-kira apa yang menyebabkan Budi ini sakit? Tentunya anak soleh dan soleha di rumah pasti sudah tahu. Kira-kira apa yang menyebabkan teman kita Budi ini sakit, sementara Ari dan Amin tidak merasakan sakit. Ternyata setelah mereka main di lapangan tadi, Budi tidak mencuci tangan terlebih dahulu, sehingga tangannya dalam kondisi kotor dan langsung memakan kue yang telah disiapkan, sehingga makanan yang dimakan tadi sudah mengandung bakteri ataupun kuman-kuman, sehingga menyebabkan Budi sakit. Kemudian Amin dan Ari mengunjunginya dan menasehati jika setelah bermain hendaknya sebelum mengambil makanan atau minum, maka tangan terlebih dahulu kita cuci bersih, sehingga makanan yang masuk juga akan bersih dan jauh dari kuman, sehingga kita terhindar dari berbagai penyakit. Anak soleh dan soleha sekalian, ada 5 ciri-ciri makhluk hidup yang telah kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Namun ada lagi salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makan sesuai kebutuhan,
menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Untuk lebih jelasnya terkait dengan aturan sebelum makan, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Nusa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Nah guys, kalau anta bisa, kita pasti bisa. Ayo cari keberkahan dari anjuran Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha sekalian, selanjutnya perhatikan data perusahaan yang menghasilkan susu dalam sebulan berikut ini. Bisa kita lihat di poin pertama, perusahaan A menghasilkan jumlah susu kemasan per bulan adalah 1.200 kotak. Sedangkan poin kedua, yakni perusahaan B menghasilkan susu per bulan sebanyak 3.000 kotak. Sementara poin ketiga, perusahaan C menghasilkan susu kemasan per bulan sebanyak 4.800 kotak. Kemudian poin keempat, perusahaan D menghasilkan susu dengan jumlah 3.250 kotak per bulan. Dan terakhir, poin kelima, yakni perusahaan E menghasilkan jumlah susu 2.200 kotak per bulan. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, yang pertama, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Nah, dari data ini pasti anak soleh dan soleha bisa menjawabnya. Apakah perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D, atau perusahaan E? Bisa dijawab ya. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Nah, ini juga sama. Bisa dilihat di daftar perusahaan tersebut. Mana yang paling sedikit? Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan perusahaan D? Nah, jadi di sini kita akan menjumlahkan berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan oleh dua perusahaan ini, yaitu perusahaan A dan D. Nah, bisa dijawab ya. Oke. Baik anak soleh dan soleha sekalian, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas, yakni untuk menghitung berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan perusahaan D, maka kita dapat melakukannya dengan penjumlahan. Nah, dengan penjumlahan. Penjumlahan ini dapat dilakukan dengan cara bersusun ke bawah. Nah, caranya
Letakkan bilangan sejajar sesuai dengan nilai tempatnya. Kemudian jumlahkan sesuai dengan kelompok. Satuan dijumlahkan dengan satuan, puluhan dijumlahkan dengan puluhan, ratusan dijumlahkan dengan ratusan, dan ribuan dijumlahkan dengan angka ribuan. Perhatikan cara penyelesaiannya. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, sedangkan perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Sehingga jumlah susu kotak semuanya yaitu sebagai berikut. 1.200 ditambah dengan 3.250 sama dengan, perhatikan hasilnya, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 5 sama dengan 5, 2 ditambah 2 sama dengan 4, dan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Sehingga dari penjumlahan 1.200 ditambah 3.250, yaitu kita dapat hasilnya 4.450. Sehingga jumlah kotak susu perusahaan A dan perusahaan D adalah berjumlah 4.450 kotak. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, pasti anak soleh dan soleha bisa mengerjakannya. Untuk menguji pemahaman anak soleh dan soleha di rumah, nanti insya Allah akan ada soal yang akan kami berikan terkait dengan contoh soal seperti ini. Anak soleh dan soleha sekalian, sebagai penutup pada pembelajaran kali ini, kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.